Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Mem. Alhamdulillah. Nah, sebelum saya masuk ke materi berikutnya, saya hanya mengingatkan bahwasannya hari ini di psikologi kita ada UH. Lalu minggu depan kita ada ujian tengah semester. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah berusaha hadir di dalam live Zoom pada pagi hari ini. Nah, hari ini yang hadir itu ada 7 orang, itu termasuk guru dan host. Oke, saya akan lanjut ke materi yang saya mau bawakan tentang ya, Nak. Pak Adri, bisa tolong saya? Kenapa ini nggak bisa share screen, Pak Adri? Sudah, Bu Eka. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, jadi materi kita pada hari ini adalah mengevaluasi bentuk, jenis, nilai estetis, fungsi dalam karya tari. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, kalian bisa memahami bentuk, jenis, fungsi, dan nilai estetis dalam karya tari. Lalu kalian dapat menulis evaluasi karya tari. Pak Jamal, di sana terdengar sangat ribut. Oke, makasih. Nah, inilah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu evaluasi tari. Jadi evaluasi tari ini adalah setelah latihan atau perlombaan untuk mengetahui perkembangan pada tarian tersebut. Nah, evaluasi tari diperlukan oleh penata tari sebagai bagian untuk meningkatkan kualitas tari tersebut. Nah, inilah pengertian dari evaluasi tari. Oke. Berikutnya adalah bentuk dan jenis tari. Nah, dilihat dari fungsinya, yuk. Dilihat dari fungsinya. Ada yang bisa jawab? Sarana upacara, Bu. Tarian? Upacara. Iya. Lagi? Siapa namanya, Nak? Aulia, Bu. Aulia Rahmatun. Alfa ya? Ya, Bu. Dilihat dari fungsinya tari, upacara. Terus? Lagi ya. Oke, dilihat dari fungsi. Iya, tari hiburan. Lalu? Terus pertunjukan. Ya, jadi dilihat dari fungsinya, tari ada 3. Ada tari upacara, tari hiburan, dan ada tari pertunjukan. Nah, inilah fungsi ketiga, tari dilihat dari fungsinya. Oke, pada kelas 11 atau 10 kemarin, saya sudah menjelaskan tentang ciri-ciri dari tari upacara, ciri-ciri dari tari hiburan, ciri-ciri dari tari pertunjukan. Nah,
untuk membedakan ketiga tari ini dapat kita ketahui dari ciri-ciri yang pernah saya jelaskan kemarin. Oke. Nah, dilihat dari pola garapnya. Yuk, tari ada berapa dilihat dari pola garapnya, Nak? Dilihat dari pola garapannya, tari ada berapa? Tari terbagi atas apa? Ada 2, Mem. Apa itu? Apa yang? Aurora, Mem. Iya, apa yang dua? Apa yang Ada dua? 2, Mem. Tari tradisi kreasi. Aurora kelas berapa? Tari tradisional dan tari kreasi. Iya, tari tradisional. Paradai, Mem. Paradaya. Nah, tari tradisional Dan tari kreasi, Mem. dan tari kreasi. Kreasi. Oke, iya. Kalau tari tradisional adalah bersifat turun-temurun. Sedangkan tari kreasi adalah merupakan perkembangan dari gerakan tari tradisional. Oke, nilai estetik tari ada berapa, Nak? 4, Mem. Siapa itu? Aurora. Aurora, Mem. Apa aja Aurora? Iya, Mem. Apa aja empatnya? Wirama, wiraga, wirasa, lagi keselarasannya, Mem. Iya, ada wiraga. Wiraga yaitu kemampuan atau kemahiran penari membawakan gerak tari sesuai dengan kualitas gerak yang diinginkan oleh koreografer. Nah, koreografer adalah pencipta tari atau penata tari. Wirama adalah kemampuan penari dalam mengikuti tempo musik yang dipakai sebagai iringan. Sedangkan wirasa adalah suatu kemampuan atau kemahiran penari dalam menghayati makna yang terkandung dalam sebuah tari. Nah, tadi Aurora bilangnya keselarasan, juga bisa juga harmonisasi. Nah, jadi suatu unsur keselarasan atau keseimbangan perpaduan antara beberapa unsur yang ada dalam tari. Nah, unsur-unsur tari apa aja, Nak? Yuk. Apa aja unsur tari? Ada yang tahu? Unsur tari. Kita mau ujian loh, Nak. Atau elemen-elemen tari bisa juga. Ini loh yang tema. Ingat? Rias busana. Ingat? Properti. Ada 8 itu. Nanti diingat ya. Oke. Setelah nilai estetika tari. Nah, sekarang kita mau masuk ke tahapan menulis evaluasi. Nah, untuk cara menulis evaluasi tari terbagi atas 3 tahap. Yang pertama ada tahap pertama. Nah, tahap pertama adalah menulis atau mendeskripsikan bagian dari tari yang paling mengesankan. Lalu, untuk tahap kedua adalah menganalisis gerakannya dengan memberikan argumen yang jernih mengenai keunggulan maupun kelemahan tari atas dasar konsep estetis tari. Lalu yang ketiga adalah mengevaluasi tarinya. Nah, di tahap ketiga lah kita mengevaluasi tarinya. Nah, inilah pada pertemuan sebelum-sebelumnya ini terdapat di slide terakhir tentang tahapan dalam mengkritik sebuah tari. Yang pertama ada deskripsi, ada analisis normal, dan ada interpretasi atau penilaian. Ingat? Nah, jadi untuk di deskripsi ini, Nak, perhatikan ya. Nah, untuk di deskripsi ini adalah
suatu tahapan penguraian data materi secara rinci tentang peristiwa pertunjukannya atau fokus masalah yang diamati. Nah, jadi di dalam deskripsi ini yang perlu kalian pertanyakan dalam sebuah tari itu seperti ini. Misalnya siapa sih koreografernya, lalu siapa sih panitia penyelenggaranya, lalu tempatnya di mana sih, tanggal berapa pertunjukannya, apa tema kegiatannya, berapa penari yang terlihat, apa nama atau jenis tarian yang dibawakan, lalu bagaimana geraknya dilakukan, dari daerah mana tarian tersebut, bagaimana musik yang ditampilkan, bagaimana tata pentas yang ditampilkan, bagaimana tata cahaya yang ditampilkan, riasannya, busananya. Nah, jadi di tahap deskripsi inilah pertanyaan-pertanyaan itu. Paham? Jadi di tahapan pertama inilah, deskripsi inilah yang perlu banyak pertanyaan seperti itu. Mulai dari panitianya, koreografernya, konsepnya, rias busananya, dan lain sebagainya. Nah, setelah dalam tahapan deskripsi, selanjutnya ada namanya tahapan analisis formal. Masih ingat nggak minggu lalu? Yang saya bilang nanti saya jelaskan ya tentang mengevaluasinya. Ingat nggak? Nggak minggu lalu sih, minggu sebelumnya. Minggu lalu kan saya nggak ada live teaching. Nah, ingat ya? Nah, selanjutnya ada analisis formal. Nah, di analisis formal ini adalah tahap ini dilakukan untuk memberikan penekanan masalah yang lebih dalam dan luas tentang peristiwa pertunjukan karya tari yang sudah dideskripsikan. Nah, dari sini. Lalu, pada tahap analisis ini dikembangkan dengan beberapa pertanyaan, Nak. Jadi di analisis ini perlu kalian pertanyakan dalam sebuah tari itu. Apa yang mau ditanyakan? Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana konsep gerak yang ditampilkan berdasarkan pendekatan nilai estetiknya. Nah, jadi kalian di sini sudah mulai menggabungkan antara nilai estetik dengan konsep geraknya. Nah, tadi kan nilai estetik itu ada 4, ada wiraga, wirama, wirasa, dan harmonisasi. Nah, selanjutnya apalagi Bu? Nah, bagaimana konsep musiknya? Nah, konsep musiknya dengan pendekatan nilai estetiknya. Nah, konsep musiknya apa? Dengan gerakannya gimana? Udah sesuai tempo atau enggak? Nah, lalu apa lagi Bu? Nah, apa kelemahan dan kelebihan dari karya tari yang disaksikan? Nah, disinilah dianalisis formal. Paham? Paham, Nak? Paham nggak? Ada pertanyaan nggak? Ini cara menulisnya ya. Nah, selanjutnya ada tahapan interpretasi. Nah, di tahapan ini mencoba memberikan penekanan masalah, makna, dan simbol-simbol yang teramati berdasarkan peristiwa pertunjukan dari semua aspek pendukung pertunjukan. Pada bagian ini banyak didekati dengan persoalan kajian nilai estetika tari, nilai etis, dan nilai sosial pada materi karya tari yang diamati. Nah, di dalam tahapan interpretasi, nah, kita mengembangkan beberapa pertanyaan. Apa sih pertanyaan di dalam tahapan interpretasi, Bu? Nah, di dalam tahapan interpretasi ini kita bisa mempertanyakan simbol apa yang terdapat dalam pertunjukan. Nah, simbol. Pernah kalian melihat tari Serampang 12, Nak? Hah? Halo, pernah lihat tari Melayu Serampang 12, baik itu dari video ataupun melihat langsung? Pernah, Mem. Nah, oke. Di akhir tari ada gerakan atau ending dari tari
yang saling mengaitkan sapu tangan? Ada? Ada, Nak? Ada, Mem. Ada ya, yang mengaitkan sapu tangan. Kan tarian Sampang 12 itu adalah tari yang berpasangan. Iya? Ya, Mem. Nah, jadi tarian berpasangan yang diakhiri dengan saling mengaitkan sapu tangan. Nah, sapu tangan yang berkaitan itu merupakan simbol dari tari. Artinya apa? Nah, sapu tangan yang berkaitan adalah simbol dari pernikahan. Iya, pernah saya jelaskan kan? Nah, itulah simbolnya. Jadi di tahap interpretasi inilah kita melihat simbol-simbol yang seperti itu. Itu salah satu tari yang menggunakan simbol sapu tangan yang berkaitan. Lalu apa lagi, Bu, di tahap interpretasi ini yang perlu kita isi? Nah, kalian pertanyakan nilai apa saja yang terdapat dalam pertunjukan. Lalu apa lagi, Bu? Nah, pesan moral apa yang diperoleh dari penyajiannya? Nah, apa sih pesan yang terdapat dalam tari tersebut? Nah, di sini juga kalian mempertanyakannya, nah, di tahap interpretasinya. Nah, di tahap terakhir ada namanya penilaian. Ada namanya penilaian. Nah, pada tahapan ini kita bisa menilai bagaimana kualitas karya tari yang dianggap ideal oleh kita. Nah, oleh kita. Jadi penilaian si Aulia sama penilaian Siva sama penilaian saya itu berbeda. Ada beberapa hal yang bisa membedakan penilaiannya. Nah, pada tahap penilaian ini, yang perlu kalian pertanyakan di tahap keempat ini adalah apa yang perlu diperhatikan dari bentuk dan struktur penyajian secara keseluruhan. Nah, secara utuh. Apakah kostumnya sesuai dengan tema ceritanya? Apakah kostumnya sama musiknya nggak sesuai dan lain sebagainya. Pokoknya kesesuaian antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. Selanjutnya yang perlu kalian pertanyakan pada tahap penilaian adalah bagaimana sebaiknya untuk menutupi kelemahan dari sebuah pertunjukan tersebut. Nah, di tahap penilaian inilah kalian bisa memberi masukan kepada koreografer bagaimana caranya untuk menutupi kelemahan bagian dari pertunjukan itu. Oke, ada pertanyaan, Nak? Oke, slide kita udah habis. Jadi inilah tahapan dari kritik tari. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri, oke, nanti, Nak, di psikologi itu ada soal, dan saya harap semua bisa mengerjakannya, karena minggu depan kita ujian tengah semester. Udah dengar kan? Udah, Bu. Udah ya. Nah, jadi materi kita itu ada kritik tari, terus ada merancang manajemen pertunjukan. Apalagi materi kita kemarin, Nak? Ingat? Ada tata pentas, ya kan? Nanti dibaca-baca ya. Ya, Bu. Iya, Oke. Mem. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.
Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Yuk.